Kita mulai saja ya. Yang lainnya saya belum bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Sekarang masuk kaidah yang ke-26 ya, halaman 75. Qala suaranya sudah masuk ya? Sudah jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Qala al-muallif hafidhahullah afan. Orangnya masih itu. Qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-qaidatu sadisata wal ishrun. Al-qaidatu sadisatu wal ishrun. Kaidah yang ke-26. Al-fadilatul muta'alliqah bizatil ibadati aula bil mura'ati minal muta'alliqati bi zamaniha au makaniha. Al-fadilah, ya, keunggulan, keutamaan yang berhubungan dengan zatnya ibadah. Itu lebih utama untuk dijaga, lebih utama bil mur'atu dijaga ya, atau dikedepankan minal muta'alliqah bi zamaniha au makaniha, daripada ibadah yang kaitannya dengan tempat ataupun zaman waktu ya. Ini salah satu bentuk tarjih ya. Tarjih itu mengunggulkan satu dari yang lainnya ketika ada kesamaan-kesamaan. Tarjih itu dalam bab ibadah, dalam muamalah, dalam banyak hal itu, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya sangat sangat penting ya. Kita itu melakukan sesuatu tidak lepas dari tarjih, mengunggulkan satu dari sekian kemungkinan. Apakah saya datang hari ini atau tidak? Itu kan harus ada murajih. Harus ada yang mengunggulkan, saya harus datang ya. Dari sekian kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, di sini ada tarjih ketika satu ibadah ada beberapa kemungkinan mana yang harus didahulukan. Maka kata musannif, yang harus diunggulkan, didahulukan adalah keutamaan yang berhubungan dengan ibadahnya langsung, dengan zatul ibadah, dengan zatnya ibadah, daripada menjaga keutamaan yang berhubungan dengan tempat ataupun waktu. Jadi keutamaan ibadah itu ada keutamaan dari sisi zatul ibadahnya, ada keutamaan dari sisi tempat ibadahnya, ada keutamaan dari sisi zaman atau waktu ibadah. Nah, apabila ketiga keutamaan tersebut bertentangan, tidak bisa dikerjakan bersamaan, maka yang didahulukan apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bizatil ibadah. Maka makna qaidah ya, makna qaidahnya idza darul amru baina mura'ati dzatil ibadah au mura'ati makaniha au zamaniha fa mura'atu nafsil ibadati aula. Apabila daro itu berputar ya, suatu perkara antara menjaga zatul ibadah ya, atau muraati makaniha, atau menjaga tempat ibadah, au zamaniha, atau zamannya, maka famuraatu nafsil ibadah aula, maka mengedepankan atau menjaga nafsul ibadah itu lebih utama. Li'anna ma ta'allaqa bi dzati syai' aula mimma ta'allaqa bi amrin kharijin. Karena perkara sesuatu yang berhubungan dengan zatu syai', dengan ibadahnya itu sendiri, itu lebih utama daripada perkara yang tidak berkaitan dengan ibadahnya langsung, tapi amrun kharij, perkara urusan yang ada di luar. Seperti sholat di masjid, sholat di rumah, itu kan bukan sholatnya, tapi amrun kharij. Itu di luar sholat, mau di masjid, mau di mana,
Mau di masjid, mau di rumah, mau di mana, itu urusannya bukan sholatnya ansih, ya bukan sholatnya itu, tetapi amrun khori. Karena sholat bisa sah di masjid, sholat bisa di dimanapun. Nah, apabila seperti itu nanti contohnya ya, maka yang diutamakan yang berhubungan dengan zatul ibadah. Dalil qaidahnya huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik, "Idza quddimal asya'u fabda'u bih qabla an tusallu salatal maghrib." Apabila kuddima telah dihadirkan, disuguhkan, dihidangkan al-asya makan malam, fabda'u bih, maka mulailah oleh kalian bihi dengan asya. Qabla an tusallu salatal maghrib. Sebelum kalian sholat maghrib. Ya. Asya itu makan malam. Ya. Dalam hadis ini, ketika mau sholat maghrib, dan orangnya atau sahabat dalam keadaan lapar dan makanan sudah siap saji, tinggal makan. Dalam kondisi seperti itu, maka mana yang didahulukan? Apakah mendahulukan sholat atau mendahulukan makan? Maka kata Rasulullah, fabda'u bih, maka mulailah oleh kalian bihi dengan asya. Ya. Baru setelah asya sholat. Karena apa? Karena mendahulukan sholat maghrib itu keutamaan, tapi keutamaannya bukan bizati sholat, tapi biwakti sholat. Ya. Keutamaannya bukan karena zatu sholat, tapi keutamaannya ada pada waktu sholat, yaitu awal waktu. Ya. Orang yang sholat di awal waktu dengan yang tidak di awal waktu tentu berbeda. Perbedaannya karena masalah waktu. Ya, tapi kalau nanti khusyuk dengan tidak khusyuk itu bizatil ibadah. Karena kondisinya kalau lapar dan makanan siap, maka keinginan orang itu pasti ingin makan dulu. Ketika sholat itu udah nggak fokus. Kondisi lapar, makanan sudah siap. Maka mana yang didahulukan? Asya. Dalam sebuah, nggak tahu riwayatnya ada atau tidak ya, tapi yang biasa disebutkan para ulama, idza quddimal asya, idza jatama'al asya'u wal isya quddimal asya 'alal isya. Apabila berkumpul antara sholat isya dengan asya, makan malam, maka quddimal asya, dulukan makan alal isya atas sholat isya. Ya. Tapi kata fuqaha, kata ulama, itu pun berlaku kalau makanannya sudah kudima, sudah siap. Lapar, makanannya sudah siap. Itu kan godaannya besar. Beda dengan lapar, makanannya masih dimasak. Ini selesai paling 15 menit lagi ya, itu sholat. Atau makanannya siap, tapi dianya belum terlalu lapar, biasa aja. Nah, kalau seperti itu, dahulukan sholat. Ya. Maka ini kondisinya perut lapar, ingin makan, makanannya sudah siap. Nah, kalau seperti itu, quddimal asya 'alal isya. Mendahulukan asya daripada sholat maghrib. Kenapa? Karena kalau mendahulukan sholat maghrib, itu ada keutamaan, tapi keutamanya dengan waktu. Tapi ketika kita mendahulukan makan daripada sholat maghrib, itu keutamaannya pada zatul ibadah, pada sholatnya. Ya, akan lebih membantu khusyuk di dalam sholat karena perut sudah terpenuhi. Ya, terbayang kalau sholat tetap awal waktu, pikiran ke makanan. Yang terpikir ya makanan karena perut lapar, hidangan sudah siap, apalagi masih panas. Itu berat. Ya. Wajhul istidlal anna fi taqdimil asya mura'atan li fadilati tata'allaqu bidzatil ibadah. Karena mendahulukan asya itu menjaga keutamaan yang berhubungan dengan zatul ibadah, yaitu hudurul qalb. Ya. Jadi hudurul qalb itu fadilah muta'alliqnya bidzatil ibadah, bidzatil salat. Hadirnya hadirnya hati. Adapun salat di awal waktu itu keutamaan yang berhubungan dengan waktu salat. Nah, mana yang didahulukan? Yang berhubungan dengan zatus salat atau dengan waktu salat? Ya zatus salat. Mending mana salat tidak khusyuk di awal waktu
atau sholat khusyuk tapi tidak di awal waktu? Maka jawabannya khusyuk walaupun tidak di awal waktu. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan di awal waktu. Kecuali kalau semuanya memungkinkan, maka yang paling baik sholat di awal waktu dan khusyuk. Itu jelas. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil kedua, sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjid, ya. Fi masjidi hadza illal maktubah. Kata Rasulullah, sholat seseorang di rumah itu lebih utama daripada sholatnya di masjid, kecuali sholat 5 waktu. Ya, sholat maktubah. Jadi sholat sunnah itu afdolnya di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau sholat 5 waktu, sholat fardu, maka di masjid. Ya, dalam mazhab Syafi'i, sholat 5 waktu di berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ya. Kenapa sholat di rumah lebih afdol? Padahal masjid kan punya keutamaan sendiri. Ya. Sholat sunnah di masjid punya keutamaan. Di satu sisi sholat sunnah di rumah pun ada keutamaan. Kalau sholat sunnah di masjid keutamaannya karena ada di masjid. Tempat. Masjid jelas lebih afdol daripada bagian bumi yang mana. Yang sholat sunnah di rumah, dia tidak punya keutamaan di tempat, tetapi lebih keutamaannya di fidatil ibadah. Kenapa? Ketika sholat sunnah di rumah, tidak banyak orang yang tahu, maka lebih bisa menjaga keikhlasan, lebih selamat daripada riya. Ya, kalau ibadah berhubungan dengan riya, ya, itu hubungannya dengan zatul ibadah, bukan dengan tempat, bukan dengan waktu. Nah, ketika berhadapan seperti itu, mana yang diunggulkan? Yang diunggulkan adalah sholat di rumah, karena sholat di rumah akan menjaga dari riya, lebih selamat dari riya, walaupun belum tentu juga, ya, lebih selamat dari riya, dan selamat dari riya itu muta'alliqo bidzatil ibadah. Adapun sholat di masjid itu lebih rawan, lebih rentan riya, walaupun masjidnya itu utama, sholat di masjid. Ya, jadi dua-duanya ada keutamaan, ada, tetapi keutamaan yang satu keutamaan tempat, yang satunya keutamaan zatul ibadah. Contoh min tatbiqatil qaidah, contoh penerapan qaidah al-fadilah al-muta'alliqah bi dzatil ibadah. Afdal minal ibadah al-muta'alliqah bi makaniha au bi zamaniha. Yang pertama, lau tayaqqana faqidul ma'i hudurahu akhiral waqti fatakhiru salat li ta'diyatiha bil wudu'i afdal min adaiha awwalal waqti bit tayammum. Wa mithluhu ta'khiru salat an awwali waqtiha fi haqqi man yaglibuhun nu'as au yastahit ta'am au yudafi'ul akhbathan au satahsulu lahu jama'atan mura'atan lidzatil ibadah ala fi'liha fi awwalil waqti. Contoh lainnya banyak, ya. Ini berlaku banyak. Ini bisa jadi kaidah pegangan kita ketika dihadapi dengan beberapa keunggulan-keunggulan atau keutamaan-keutamaan. Mana yang kita dahulukan? Dahulukan yang berhubungan dengan zatul ibadah. Kalau lau tayaqqana faqidul ma, kalau yakin orang yang tidak menemukan air, hudurahu akhiral waktu. Yakin air akan hadir, yakin air akan ada tapi agak akhir waktu. Dia mau sholat duhur di jam 12 tidak menemukan air. Ya, ditunggu setengah jam tidak ada. Tapi dia tahu, ya, atau besar dugaannya kuat kalau nanti jam 2 atau setengah 3 air ada. Asalnya jam 3 atau jam 3 kurang. Tapi dalam dugaan kuat dia jam 3 itu jam setengah 3 air akan ada. Maka ada dua kemungkinan, dia tayamum di awal, dia sholat di awal waktu menggunakan tayamum, atau dia sholat di akhir waktu tapi dengan wudhu. Ya, mana yang utama? Mana yang lebih unggul? Yang lebih unggul adalah sholat dengan wudhu walaupun di akhir. Karena sholat dengan wudhu itu muta'alliq bidzatil ibadah, berhubungan dengan kualitas ibadah. Karena sholat dengan wudhu. Wudhu itu ya syarat awal itu ya wudhu. Tayamum itu hanya pengganti.
Tapi kalau tayamum itu ada keutamaan yang lain apa? Di awal waktu. Jadi kalau sholat dengan tayamum punya keunggulan di awal waktu, sholat dengan wudhu dia punya keunggulan bukan di dalam waktu tetapi dalam kualitas sholat. Karena apa? Sholatnya menggunakan wudhu yang merupakan asal daripada toharoh. Maka yang diutamakan adalah keunggulan yang berhubungan dengan zatul ibadah. Yang atau contoh lain, takhiru sholat an awali waktiha fi haqi. Sama ya. Ngantuk berat. Ya, habis pulang perjalanan ngantuk sampai di rumah jam 1 atau setengah 1. Dia bisa saja sholat duhur setengah 1, tapi kondisinya ngantuk berat. Tapi bisa dia kalau tidur dulu, nanti kemungkinan bangun jam 2. Jam setengah udah cukup misalnya, atau jam 2.15. Maka ada dua pilihan. Dia sholat di awal waktu, ketika datang setengah 1 dia sholat dalam keadaan ngantuk, atau dalam keadaan kalau ini mules, ya, mules sakit perut, atau dia sholat duhur agak akhir jam 2 atau jam 2.15, tapi dalam kondisi tidak ngantuk. Nah, maka di sana ada dua keutamaan. Awal waktu dalam keadaan ngantuk, akhir waktu tapi dalam keadaan tidak ngantuk. Maka yang didahulukan yang berhubungan dengan zatul ibadah, yaitu sholat dalam keadaan tidak ngantuk atau tidak mules. Ya. Contoh kedua, as-sholatu jama'atun fil bait afdal minas sholati munfaridan fil masjid. Ya. Mura'atan lil jamaah ala syarafil makan. Sholat berjamaah di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid sendirian. Karena apa? Karena di masjid itu keutamaannya keutamaan tempat, adapun berjamaah keutamaannya berhubungan dengan zatul ibadah. Nomor 3, al-infaq ala fuqara'il muslimin. Ini contohnya insya Allah mudah-mudah. Mengeluarkan uang, menginfakkan harta kepada para fakir muslimin, alladzina ya'murunal masajid bita'at, yang biasa memakmurkan masjid, itu lebih utama dari bil mubaha wal mughala fi bina'il masjid, daripada bermegah-megahan atau menghiasi masjid. Mughalah itu mahal ya, secara berlebihan. Idzil ihtimam bil musalli muqaddam bila syak alal ihtimam bi maudhi'is salat. Ya. Karena ihtimam mengutamakan orang yang sholat itu jauh lebih penting dari mengutamakan tempat sholat. Ini kalau tidak bisa kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Banyak misalnya jamaah masjid yang miskin. Ada donatur tetap, dia lebih memilih terus menghiasi masjid. Tapi yang fakirnya, yang pengisi masjidnya tidak diperhatikan. Nah, itu kurang pas. Yang benar adalah al-ihtimam bil musolli, ya, mengedepankan, mengutamakan orang yang sholat, jamaahnya yang miskin, daripada menghiasi masjid. Masjid itu kan tidak perlu megah-megah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, yang masjid kalau dihias sampai menghilangkan khusyuk orang yang sholat itu nggak boleh. Sampai ornamennya sampai ini, saking aneh-anehnya kekhusyuan di dalam ibadahnya akhirnya bisa hilang. Ini dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Masjid itu ya bukan sederhana ya layaknya masjid biasa, tidak perlu berlebihan ya. Karena salah satunya mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Kekhusyuan di dalam sholat. Ketika banyak ornamen-ornamen, banyak hiasan. Ada batasannya nggak? Ya nggak ada batasan. Itu kembali kepada adat. Ya. Kalau kira-kira ini berlebihan, mengurangi kekhusyuan sholat, nah itu jangan. Kalau kira-kira segini masih cukup, ya. Segini tidak berlebihan, silahkan. Ya. Tapi kadang kita sendiri punya ukuran, ini kayaknya berlebihan kayak gini. Nah, itu mendingan jangan. Ya. Yang penting layak sholat, bersih, ya, soundnya bagus misalnya.
Itu sudah cukup. Nah, sekarang di kita banyak ihtimam dengan masjid, bahkan mendirikan masjid-masjid baru. Orang udah kelebihan harta, ingin wakaf, ingin sedekah, akhirnya larinya membangun masjid. Padahal di tempat tersebut masjidnya sudah ada. Bahkan masjid yang ada pun yang mengisinya ya masih jarang, baru 1 shaf, 2 shaf. Ke belakangnya masih 20 shaf misalnya kosong, atau masih 8 shaf. Lalu dibikin lagi masjid baru yang tidak jauh. Itu tidak bijak ya. Masjid itu kan tidak fardu ain, tidak fardu kifayah. Sudah ada satu masjid, satu kampung, cukup untuk penduduk setempat. Bahkan yang ada pun masih kosong, itu sudah cukup. Kalau mau wakaf, bisa cari wakaf yang lebih produktif. Jangan karena masjid, oh ini masjid, berarti lebih utama. Tidak. Bisa jadi itu menjadi masalah baru di masyarakat. Ya, makanya al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih utama daripada muta'alliqah bimakani. Ya. Lebih baik membangun manusianya daripada membangun masjid yang padahal masjidnya sudah ada, kecuali belum ada, itu nggak ada masalah. Ya. Bahkan kadang ada donatur masjid itu akan menggelontorkan dana asalkan didirikan Jumat masjid. Ya tujuannya itu nggak ada masalah, mungkin dia baik ya, biar ada Jumat. Tapi kita harus lihat kondisi di masyarakat. Kalau di masyarakat sudah ada tempat Jumat dan itu cukup, itu tidak perlu mendirikan Jumat baru. Itu jadi masalah lagi. Kalau memang sudah cukup. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ta'addudul Jum'ah itu nggak boleh dalam satu kampung. Ya. Ada 2-3 Jumatan dalam satu kampung, itu tidak boleh selama masjid yang utama itu terpenuhi. Ya. Selama masjid utama mencukupi. Kecuali kalau tidak mencukupi ya boleh. Boleh ada 2 Jumatan kalau memang yang pertama tidak cukup. Makanya aslinya di kita itu ada aturan masjid ya. Ada protokol masjid besar, masjid Istiqlal, masjid negara. Protokolnya seperti apa? Ya, tuh apa prosedurnya seperti apa, panduannya seperti apa. Ada masjid provinsi. Ya, itu pun ada panduannya. Ada masjid kabupaten, masjid apa namanya? Masjid agung ya. Masjid agung. Ada masjid kecamatan, masjid apa namanya? Besar. Nanti ada masjid jami. Nah, itu perlu difungsikan kembali. Jumat itu di mana ya, sesuai dengan prosedurnya supaya orang tidak sembarangan mendirikan Jumat padahal yang ada pun masih mencukupi. Di kita karena kadang ada masalah dengan takmir, masalah akhirnya mendirikan saingan Jumat. Itu jelas tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Nah, maka di sini al-ihtimam bil musalli muqaddam alal ihtimam bi maudi salat. Laukana syakhsu yang keempat, laukana syakhsu bisababi hirsihi ala salat fi shaffil awal yudhibu khusyu'uhu bil izhamin wa nahwi fa salatuhu fi shaffil tsani mura'atan lil khusyu' wa huduril qalbi afdal. Kalau misalnya ada shaf awal, paling depan ada shaf kedua. Kita tahu shaf paling depan itu fadilahnya besar. Tetapi ketika di shaf awal dia menjadi tidak khusyuk saking berdesakannya. Berdesakan atau apapun yang menyebabkan dia tidak khusyuk. Nah, tapi kalau di shaf 2 dia bisa jauh lebih enjoy, lebih nyaman, lebih khusyuk. Nah, mana yang harus diutamakan? Di depan di shaf pertama ada fadilah, tapi resikonya dia tidak khusyuk. Di shaf kedua ada fadilah, yaitu khusyuk, tapi dia tidak mendapatkan fadilah tempat shaf pertama. Maka yang diutamakan adalah al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Keunggulan, keutamaan yang berhubungan dengan zatul ibadah. Khusyuk itu kaitannya dengan zatul ibadahnya sendiri. Maka itu yang diutamakan. Ya, ini kaidah ini bisa berlaku banyak dalam hal ya, dalam banyak hal ketika berhadapan. Makanya tarjih seperti ini, murajih seperti ini dibutuhkan dalam beberapa hal. Ya, pernah saya ada yang bertanya dulu udah lama ya tentang satu masalah. Saya lupa ini murajihnya apa gitu ya. Ketika dihadapkan dengan A dan dengan B.
Nah, itu kalau kita tahu murajihnya itu dengan mudah. Oh, ini yang harus didahulukan. Kenapa? Murajihnya. Yang mengunggulkannya karena misalnya ini berhubungan dengan zatul ibadah. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang perlu kita perhatikan. Allah alam. Ada yang ditanyakan? Ini cuma 2 orang ya yang lainnya tidak pada hadir. Silakan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Iya, Fadol. Mungkin nggak Ustaz kalau misalnya kan tadi dicontoh tuh satu berkaitan dengan data ibadah, satunya berkaitan dengan makan atau waktu Zaman. ya kan. Zaman. Misalnya ada 2 hal yang berkaitan dengan data ibadah Ustaz, dan perlu ditarjih. Mungkin Iya. nggak kayak gitu Ustaz? Bisa jadi ya, cuman contohnya saya belum bisa saja. Nah, itu tugas kita mencari murajih yang lain. Saya Itu pernah kayak gini. Ustaz. seperti apa? Contoh kasusnya Ustaz. Saya pernah disuruh jadi imam. Nggak pernah sih, memang biasa disuruh jadi imam. Tapi kalau saya jadi imam tuh kayak nggak khusyuk Ustaz. Kayak berpikirnya tuh berdiri di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah gitu. Sedangkan dipilih jadi imam karena termasuk yang ya dituakan Ustaz. Kalau di tempat saya sekarang gitu. Di Berarti mana? Allah Ini di mana tempat? ya di sekolah Ustaz. Iya, ya. Terus? Karena dulu pernah ngafal kan, jadi dianggap salah satu yang akrab fi kitabillah kan. Nah, itu kan berkaitan dengan zat ibadah. Sedangkan saya kalau jadi imam Ustaz, berpikirnya tuh kayak berpikir di hadapan manusia. Saya sholat tuh di depan manusia, bukan di hadapan Allah gitu. Makanya kayak nggak khusyuk gitu Ustaz. Berarti tarjihnya gimana Ustaz? Lebih baik jadi makmum aja tuh? Itu gini, apakah ada yang lebih ada yang lebih kemampuannya dari kita atau tidak? Kalau tidak ada, itu bisa jadi wajib kepada kita. Ada sih Kan Ustaz, ada, cuma ya, ada ya. jadwalnya gitu. Oh, kalau menurut saya nggak ada masalah itu ya. Tetap mengutamakan yang jadwal. Karena ada kondisi-kondisi kita menjadi wajib memegang amanah walaupun walaupun kita tidak menginginkannya, seperti jadi kodi ya, jadi hakim. Itu kan tidak boleh kita meminta ngejar-ngejar jabatan jadi hakim. Tapi ketika yang lain ini kemampuannya di bawah rata-rata, di antara sekian yang paling mumpuni kita gitu. Itu malah jadi wajib. Kalau sudah wajib itu udah murajih paling utama kalau menurut saya. Apalagi kayak tadi akro, yang lain tidak akro. Itu menjadi menjadi murajih lagi, lebih utama kalau menurut saya. Kan kadang kita pun tahu ya, oh, ini kemampuan bacanya kayak gini. Ya, kita belajar tajwid lah ya. Terus lihat bacanya, aduh kayak gini. Nah, itu makanya kita yang maju itu jadi, apalagi kita sudah dipercaya itu murajih yang lebih utama. Ya. Ya seperti tadi kodi ya, hakim. Itu kan dalam hadis tidak boleh kita ngejar-ngejar. Tapi menurut fuqaha itu bisa jadi wajib. Ketika bahkan bisa wajib, bahkan saking wajibnya kita boleh mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jabatan itu. Karena apa? Yang paling layak dari sekian calon ya cuma saya. Yang lain nggak tahu, tapi memang harus diyakinkan ya. Aduh, ini kemampuannya kayak gini, si ini tahu. Kadang kita pun di desa gitu ya. Yang nyalonin kepala desa itu kan tahu kesehariannya. Orangnya kayak gini, kayak gitu. Nah, misalnya ada orang yang punya pengaruh dan dia baik, nah itu bisa jadi dia maju itu bagus ya, wajib, daripada diserahkan kepada orang yang sama sekali tidak punya kompeten. Ya. Kalau menurut saya kalau seperti itu udah nggak ada masalah. Ya itu tinggal berdoa kepada Allah supaya hati kita tidak dijauhkan dari tadi ya, dijauhkan dari sholat di depan makmum. Memang salah satu godaan jadi imam itu memang seperti itu. Ketika kita sholat pribadi dengan jadi imam, tiba-tiba kan bacaan kita jadi baik. Kalau pribadi ini munfarid itu kadang nggak terlalu merhatikan. Tapi itu nggak ada masalah karena sholat 5 waktu itu yang wajib
Ya, ada kalanya orang itu sholat, saya kalau sholat munfarid 5 waktu itu khusyuk. Tapi kalau sholat 5 waktu di masjid itu kadang nggak khusyuk. Itu nggak ada masalah karena sholat di masjid ya wajib, ya fardu kifayah. Ya, apalagi misalnya jadi imam dan kita yang layak, itu nggak ada masalah. Kalau menurut saya seperti itu ya, wallahu alam. Itu seperti itu. Syukron Ustaz. Jazakallah. Apalagi kayak di kampung-kampung, beberapa masjid kampung itu kadang imamnya sudah sepuh banget. Ya, terus kita diberi kepercayaan ya sudah maju. Ya karena misalnya karena kita udah belajar, kalau kitanya belum belajar ya jangan, akhirnya kita juga jadi nggak tahu diri. Nah, masalahnya kadang imam di kampung itu udah sepuh, bacaannya nggak benar karena belum belajarnya dulu nggak serius, itu pede. Nah itu yang agak sulit, percaya diri itu. Padahal saya pernah di daerah Solo itu, di belakangnya itu ada yang hafal 5 juz, 10 juz gitu ya. Ya orang-orang inilah ya yang orang belajar. Imamnya udah sepuh banget, tapi Pak RT, wah itu bacaannya udah nggak jelas. Tapi ya karena sudah bertahun-tahun jadi imam, ya itu sulit ya mau mau melepaskan sesuatu kalau sudah lama melekat diri kita itu kan agak sulit melepaskan. Allah. Nah, dulu ngapalin Quran selesai? Belum Ustaz. Dulu pas Cuman di di mana Mahat banyak? Aroya. Oh Aroya, masya Allah. Selesai di Aroya. Ana ambil Iqdad Ustaz dulu. Oh Iqdad, iya. terus dapat beasiswa di UIK lanjut ke Ibnu Khaldun. Oh ini sudah di Ibnu Khaldun. Udah selesai Ibnu Khaldun juga. Oh jurusan apa Ibnu Khaldun? Ekonomi syariah Ustaz, Ana ambilnya. Oh iya lagi ngetren ya ekonomi saya. Iya. Iya. Ekonomi atau hukum ekonomi? Ekonomi syariahnya Ustaz. Lebih Ekonomi syariah. Ya. umum gitu Ustaz, Lebih ke enggak. ekonominya ya? Iya. Iya. Ya. Kalau hukum ekonomi syariah lebih ke fikih muamalah bisa. Iya. Cuman ini yang saya lihat fenomena hari ini tren ma'had tahfidz. Kalau Aroyah enggak ya? Kalau Aroyah memang lebih ke keilmuan. Banyak ma'had tahfidz hanya tahfidz saja itu. Itu yang itu apa ya? Kalau menurut saya kalau kata Imam Nawawi, tahfidz itu langkah pertama seorang mencari ilmu. Itu pertamanya itu hifdzul Quran. Itu langkah pertama. Setelah itu ada sekian langkah. Nah, masalahnya sekarang orang menghafal Quran itu langkah pertama dan langkah terakhir. Banyak yang setelah selesai Quran nggak terusin, jadi muhafid. Akhirnya dia nyimak hafalan orang lain, tapi ilmu dia nggak bertambah sama sekali. Dan akhirnya kan banyak lembaga tahfidz sekarang semakin banyak. Akhirnya banyak orang hafal Quran tapi nggak paham, fikih nggak paham, bahasa Arab nggak paham, apalagi tafsir. Ya. Nah itu memang yang saya lihat fenomenanya seperti itu. Ya. Hafalan Quran itu kan luar biasa. Ulama dulu kita itu memulai dari hafalan Quran. Tapi itu langkah pertama. Setelah itu ilmu yang lainnya. Ya. Nah, sekarang menghafal Quran 30 juz selesai di hafalan Quran. Jadi guru Quran. Kalau sudah jadi pengajar Quran biasanya nggak belajar lagi yang lain rata-rata. Masih muda-muda ya usia 18, 19 sudah hafal Quran, akhirnya udah fikih nggak paham, nahwu sorob nggak paham, ya tafsir nggak paham. Nah, itu kalau menurut saya kurang pas ya. Jadi kalau ada lembaga tahfidz itu harusnya ada jenjang pasca tahfidz, karena tahfidz itu adalah tahap pertama di dalam perjalanan seorang thalibul ilm. Kalau aroyah tidak ya, aroyah itu memang fokusnya di keilmuan ya. Ya.
Ekonomi syariah ya, Ibnu Khaldun. Ada lagi silakan. Ini 2 orang, biasanya agak banyak. I'dad ar-royah itu 2 tahun. 2 tahun atau 2 ya? Dulu zaman aneh 2 tahun, Ustaz. Sekarang 2 tahun. mereka udah nggak ada idat, Ustaz. Langsung idat. Langsung kuliah ya? Kuliahnya idat setahun. Kalau dulu ada ma'had, ada kuliah, Ustaz. Oh iya ya. Sekarang 4, totalnya 4 atau 5? 5. 5. Ininya STBA ya, sekolah bahasa Arab ya? Ya, tiba. Stiba. Tapi dalamnya ada syariahnya banyak juga setahu saya kalau Dalamnya Stiba. semua, Ustaz. Iya. Stiba itu ya untuk legalitas ke negara saja ya, ke pemerintah. Tapi kalau yang dipelajarinya ya itu bagus ya. Maksudnya sekarang banyak sekolah tinggi hanya ngejar apa ya? Bikin sekolah tinggi tapi ya inputnya nggak selektif, pembelajarannya asal-asalan itu banyak. Yang STI itu. Kalau misalnya mendingan nggak usah bangun STI kalau cuman asal-asalan kayak gitu. Kalau Aroya memang serius dalam keilmuannya sangat serius. Ya, Tapi ya salah satu konsekuensinya jadi stiba itu nggak bisa eliminasi. Kalau di zaman kami dulu ada sistem eliminasi tiap semesternya. Jadi nggak ada ketika yang gugur nilainya gitu. ada yang di bawah 6, Oh iya. langsung sekarang sistemnya ada mereka. Karena kan berkaitan Ngulang. dengan akreditasi. Ya betul. Ngulang setahun lagi ya. Ya, ada yang ngulang, ada yang Keluar. ulang ujian, ada yang kalau dulu langsung keluar. Oh iya. Iya itu hubungannya akreditasi ya. Iya. Iya. Yang pendidikan tinggi yang ideal itu aslinya STAI kan kalau dikelola dengan baik itu bisa ini ya, misalnya Cianjur itu STAI Imam Syafi'i itu isinya kitab semua ya, namanya aja STAI, atau misalnya Stiba ya, isinya kan kitab semua, atau Mahad Ali ya, Mahad Ali itu bukan Mahad Ali yang tidak resmi ya, yang tertulis secara resmi itu turoh semua ya. Tapi kalau STAI yang biasa-biasa saya lihat yang jurusan PAI nggak bisa baca Quran, macam-macam lah ya. Kuliahnya cuma akhir pekan, tapi nanti gelarnya sarjana agama atau itu repot ya, semakin repot. Nah, itu saja mungkin insya Allah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.